Halo semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kembali lagi dengan saya Rena Igina, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Artificial Intelligence Landscape, Machine Learning versus Traditional Approach, dan Artificial Intelligence Project Life Cycle. Jadi langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu Artificial Intelligence Landscape. Apa sih Artificial Intelligence itu? Jadi, artificial intelligence merupakan suatu teknologi yang memungkinkan komputer ataupun mesin untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan manusia, seperti memecahkan masalah kognitif yang berkaitan dengan kecerdasan manusia. Eh, Dapat kita katakan secara lebih singkat bahwa artificial intelligence ini merupakan suatu teknologi untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Selanjutnya, untuk AI Landscape. AI Landscape itu apa sih? AI Landscape merupakan representasi visual dari artificial intelligence yang mencakup berbagai macam teknologi yang terlibat dalam pengembangan dan dan penerapan artificial intelligence. Jadi di sini sudah dapat kita lihat suatu bagan ataupun diagram dari artificial intelligence, yang dimana di dalam artificial intelligence ini terdapat machine learning dan deep learning. Deep learning ini merupakan bagian dari machine learning. Lalu dapat kita lihat juga bahwa di dalam artificial intelligence ini terdapat suatu algoritma yang digunakan untuk membangun. Artinya membangun di sini untuk membangun program dari artificial intelligence ini. Jadi digunakanlah suatu algoritma. Selanjutnya di sini terdapat machine learning. Di dalam machine learning terdapat algoritma yang menggunakan data untuk membangun. Jadi di sini dia menggunakan data. Selanjutnya ada deep learning. Di dalam deep learning ini digunakan suatu rekayasa fitur otomatis. Jadi fitur ini merupakan suatu teknik otomatisasi pencarian yang digunakan untuk melatih mode deep learning. Jadi, automate feature engineering ini itu berfungsi untuk membantu mempercepat dan memudahkan proses pengembangan model yang lebih akurat dan efektif di dalam deep learning. Selanjutnya di sini dapat kita lihat terdapat beberapa bubble-bubble di sekeliling dari artificial intelligence. Jadi maksudnya di sini artificial intelligence itu beririsan ataupun mencakup dalam beberapa bidang lain. Jadi, dapat kita lihat yang pertama itu ada natural language processing, yang kedua ada data science, yang ketiga ada reinforcement learning, dan yang keempat ada computer vision. Jadi di sini untuk yang pertama ada natural language processing, itu di dalamnya terdapat suatu teks atau speech, maksudnya processing teks atau suara yang meliputi teks ataupun audio. Dan di sini datanya itu tidak terstruktur. Selanjutnya yang kedua ada data science ataupun ilmu data yang di dalamnya itu meliputi data analitik seperti statistik dan visualisasi. Di sini datanya itu tidak terstruktur. Selanjutnya ada reinforcement learning. Di dalam reinforcement learning ini terdapat optimasi seperti lingkungan dan aksi. Jadi di dalam reinforcement learning ini eh, datanya itu berupa lingkungan, environment, data. Selanjutnya yang terakhir itu ada computer vision. Di dalam computer vision ini terdapat image processing seperti gambar, video, tanpa audio. Jadi di computer vision ini datanya tidak terstruktur. Jadi begitulah penjelasan ataupun life cycle dari artificial intelligence landscape. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan yang kedua ataupun topik yang kedua, yaitu machine learning versus traditional approach. Jadi di sini, machine learning itu merupakan bagian yang penting di dalam artificial intelligence. Jadi machine learning adalah suatu bidang studi yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar berbagai hal tanpa diprogram secara eksplisit ataupun khusus. Jadi cara kerja dari machine learning ini adalah mempelajari pola ataupun karakteristik dari data yang diberikan dan menghasilkan hal yang akurat dari data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Jadi machine learning ini dia belajar dari pengalaman ataupun pengalaman datanya. Selanjutnya ada traditional approach. Apa sih traditional approach? Jadi traditional approach ini merupakan suatu cara ataupun metode dalam menyelesaikan masalah dengan mengandalkan pengalaman, pengetahuan, dan keahlian manusia dalam memproses datanya. Jadi hal ini dilakukan tanpa bantuan teknologi algoritma yang kompleks seperti yang digunakan dalam artificial intelligence dan machine learning. Jadi dalam traditional approach ini, manusia biasanya melakukan tugas secara manual dan menggunakan alat yang sederhana untuk membantu mereka menyelesaikan suatu masalah. Jadi di sini dapat kita lihat terdapat dua diagram. Yang pertama yaitu diagram traditional approach dan machine learning approach. Dapat kita lihat dalam traditional approach terdapat suatu proses yang dimana study the problem. Maksudnya ini di sini pada tahap ini maka akan dilakukan tahap mempelajari masalah dari masalah ataupun tugas-tugas yang dimasukkan. Maka tahap pertama adalah masalahnya akan dipelajari. Setelah itu akan ditulis aturan. Setelah ditulis aturan, maka akan dievaluasi. Setelah dievaluasi, ketika berhasil, maka akan diluncurkan ataupun di-launch. Namun, jika gagal, maka kesalahan itu akan dianalisis kembali, lalu masalahnya dipelajari kembali. Begitu seterusnya, secara berputar-putar sehingga menghasilkan launch. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam machine learning approach. Di dalam diagram ini sama saja seperti traditional approach, tidak berbeda jauh, yaitu yang pertama mempelajari masalah, setelah itu melatih algoritma dalam machine learning-nya. Setelah dilatih algoritmanya, maka akan dilakukanlah evaluasi solusi. Setelah itu di-launching atau diluncurkan. Namun jika gagal, maka kesalahan itu akan dianalisis kembali, lalu masalahnya akan dipelajari kembali secara siklusnya secara berulang-ulang sehingga menghasilkan suatu peluncuran atau launch. Jadi di sini dapat kita lihat terdapat sejumlah data yang dimana artinya di sini data ini akan dilatih algoritmanya dalam machine learning. Jadi untuk melatih algoritmanya akan dibutuhkan suatu data. Jadi untuk melatih algoritmanya akan dibutuhkan suatu data di sini. Jadi begitulah penjelasan mengenai machine learning versus traditional approach. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan ataupun topik yang ketiga, yaitu Artificial Intelligence Project Life Cycle. Jadi di sini sudah terdapat siklus hidup dari Artificial Intelligence, yang dimana di sini siklus hidupnya yaitu untuk merencanakan deployment pengembangan data. Dapat kita lihat bahwa di sini banyak sekali tahapan-tahapan ataupun siklus hidupnya. Yang pertama yaitu ada business requirement ataupun persyaratan bisnis. Jadi untuk mengembangkan suatu data itu diperlukanlah suatu persyaratan bisnis. Setelah persyaratan bisnis terdapat pendekatan analitik. Harus ada pendekatan analitiknya. Lalu di sini ada persyaratan data. Selanjutnya ada pengumpulan data. Jadi jika persyaratan data sudah tersedia, maka datanya harus dikumpulkan. Setelah datanya dikumpulkan, maka di sini data tersebut dianalisis. Setelah dianalisis, maka dilakukanlah persiapan data. Setelah tahap ini setelah dilakukanlah persiapan data, maka di sini dilakukanlah pemilihan suatu model dari pengembangan datanya. Setelah dipilih, maka dilakukanlah suatu evaluasi model. Lalu setelah dievaluasi, diterapkanlah model yang telah dipilih dan dievaluasi tersebut. Setelah diterapkan, lalu disetel. Di sini terdapat tahapan penyetelan model. Setelah disetel, maka proyeknya ditinjau ataupun direview. Begitulah siklus hidupnya secara terus-menerus. Jadi siklus hidup untuk pengembangan datanya dari business requirement sampai kepada project review dilakukan secara berulang-ulang. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.